Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya.
Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah, tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan 2 saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan.
Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan 2 saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti.
Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan 2 saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Reza Indragiri.
Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan. Saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi. Itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya.
Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah, jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain, keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun,
kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim pengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah, jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain, keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah,
surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah, jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain, keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan.
ditarik ke Kejati. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah, jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain, keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito.
Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah, jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut.
tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain, keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya.
Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan. Lanjutnya, kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah, tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan 2 saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul,
ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi mengatakan, sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan 2 saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Reza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti.
Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan 2 saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Reza Indragiri.
Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan. Saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya.
Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi itu kan. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun,
kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah, jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain, keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah,
surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan? Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah, tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain, keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya.
Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan OP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah, jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain, keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian
atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan. Katanya, rangka untuk mempermudah itu, ternyata Wakil Kepala Tinggi Sultra Anang Supriyatna memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2020. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kolok Freza Indragiri. Dua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersamakan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Lain tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi, ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah, apalagi ketika ditekan. Lanjutnya, kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali, kemudian dia berubah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada
dan dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supratna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus baik di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menghadirkan dua saksi ahli, yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji, dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan. Pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material, katanya kepada tribunsultra.com, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri, mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah, apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah, tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah, jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain, keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan, dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan
Hukum Kejati Sultra. Saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi benar. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah, jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut.
tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain, keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain? Karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya.
Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan. Lanjutnya, kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah, tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan 2 saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul.
ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah, tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan 2 saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Reza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul,
ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan, ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan 2 saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Reza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada TribunNewsUltra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024.
Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani,
Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan. Saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnews.ultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain tadi sudah dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel.
Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah, jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain, keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid.
Hanya saja kata Anang saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan itu, kata Anang. Usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susnul Psikol Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah, jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain, keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani Sultra Anang Supriyatna memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel
untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah, tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun,
kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah, jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain, keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah,
surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain, keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan.
ditarik ke Kejati. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Dan ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah, jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain, keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito.
Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain? Karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi, anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah, tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah, jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang.
Kemudian ada keterangan lain, keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan lalu, kalau tidak salah surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim pengawal dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari Ana bukan formil saja, tapi juga material, katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya.
Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah, tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan 2 saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan.
Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Sultra Anang Supriyatna memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan 2 saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti.
Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejati dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan 2 saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Reza Indragiri.
Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan. Saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri, keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo,
Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2004. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan. Saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun,
kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah, jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain, keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan SOP. Pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan. Saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material, katanya kepada tribunnews.ultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain? Karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi. Itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah, tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah. Jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain, keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya.
dan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnews.ultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah, tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah, jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain, keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah, tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain, keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya.
Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamudi Aryan OPLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasar. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan. Saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di akhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain, keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan
itu. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang Jati lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan kasus Guru Supriyani. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material, katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai proses penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah, tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah, jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang.
Kemudian ada keterangan lain, keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada tanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain? Karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya.
Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah, tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra untuk memperlatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan 2 saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan.
Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan 2 saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabar Reskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti.
Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan, paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah, tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan ambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan 2 saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Reza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan, saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti.
Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Dengan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan 2 saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Reza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing.
Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan. Saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah. Untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material, katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain? Karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi. Itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan,
Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan. Saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi, itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah, jadi inilah tadi keterangan saksi ahli. Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Kuasa hukum sebut kasus Guru Supriyani banyak rekayasa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri.
Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan. Saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain? Karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah, apalagi ketika ditekan, lanjutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah, tapi karena ada desah jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani sebagaimana Ibu Supriyani sudah bantah dari awal sampai sekarang. Kemudian ada keterangan lain keterangan saksi-saksi dewasa yang disumpah bahwa itu tidak terjadi, ujarnya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasih Pidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Tenggara, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sebelumnya sidang tersebut diagendakan oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda kuasa hukum Guru Supriyani menghadirkan saksi ahli. Adapun, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menghadirkan dua saksi ahli yakni mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kabareskrim Polri, Susno Duaji dan ahli psikolog Freza Indragiri. Kedua saksi ahli tersebut masing-masing menjelaskan keahliannya masing-masing. Kita sudah bersama-sama tadi menyaksikan persidangan. Saya pikir kesaksian dari ahli pidana banyak yang salah untuk menentukan suatu tindak pidana bukan formil saja, tapi juga material. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Senin,
tanggal 4 November tahun 2024. Ia menjelaskan keterangan-keterangan saksi disesuaikan dengan alat bukti yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa keterangan anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Apakah dia berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang lain karena alat-alat bukti yang lain tidak mendukung bahwa ada keterangan saksi yang disumpah bertentangan dengan keterangan anak tersebut, jelasnya. Selain itu, Andri juga menjelaskan pengambilan alat bukti yang tidak sesuai prosedur penyelidikan. Kemudian ada pengambilan alat bukti lebih dulu sebelum ada laporan polisi. Itu kan sudah pelanggaran termasuk visum yang amburadul, ujarnya. Sementara itu, dirinya juga menyebut dalam keterangan saksi ahli, Reza Indragiri mengatakan bahwa kesaksian anak sering diragukan. Keterangan anak harus hati-hati karena ia ragu dari kualitas keterangan anak karena banyaknya kelemahan dan kemudian anak itu sugestinya dia kelompok anak yang paling rentan dipengaruhi pihak lain untuk memberikan keterangan, katanya. Apalagi ketika dia diberikan pertanyaan secara berulang-ulang maka dia akan berubah sesuai dengan keinginan yang bertanya, jelasnya. Jadi itu ada ilmu psikologi bahwa dari penelitian ahli mengatakan bahwa keterangan anak tidak bisa karena berubah-berubah, apalagi ketika ditutnya. Kalau kita melihat fakta misalnya anak awalnya menyatakan jatuh di sawah, tapi karena ada desakan dari orang tuanya sampai dimarahi 3 kali kemudian dia berubah. Jadi inilah tadi keterangan saksi ahli, tambahnya. Terakhir, Andri Darmawan mengatakan berdasarkan keterangan saksi ahli menguatkan bahwa tidak ada kejadian pemukulan tersebut. Tidak meyakinkan bahwa kejadian pemukulan Ibu Supriyani